Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Ira, NIM 2105040015 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai badan usaha dalam hukum dagang. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hukum dagang, yakni Ibu Marniarani SHMH, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan dan menjelaskan materi mengenai badan usaha pada video kali ini. Baik, langsung saja kita mulai pada penjelasannya. Nah, langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama. Apa itu badan usaha? Nah, badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang memiliki tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan pada masyarakat. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan badan usaha dengan perusahaan? Kan tujuannya sama, yaitu untuk memperoleh laba ataupun keuntungan. Jadi, perbedaan badan usaha dan perusahaan yang merupakan perbedaan utama dari keduanya adalah badan usaha merupakan suatu lembaga, sedangkan perusahaan merupakan tempat di mana badan usaha tersebut mengelola berbagai macam faktor produksinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam bentuk dari badan usaha. Jadi, badan usaha dapat dikategorikan menjadi 3 jenis atau 3 macam. Yang pertama itu adalah badan usaha berdasarkan kegiatannya. Yang pertama itu ada ekstraks, yang berupa kegiatan mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam, sebagai contoh dari hasil hutan, hasil laut, dan lain sebagainya. Kemudian ada agraris, yaitu melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian. Dan yang ketiga itu ada perdagangan, adalah kegiatan yang membeli dan menjual kembali suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya itu perdagangan beras yang dilakukan oleh seseorang dengan membeli beras di daerah penghasil padi. Nah, contoh yang keempat itu ada industri. Jadi, industri sendiri adalah kegiatan mengolah bahan-bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai. Contohnya itu sepatu, pakaian, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu adalah jasa, yang mana merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Contohnya itu jasa pengangkutan barang, jasa perbankan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama itu ada BUMN, yang merupakan pemilik modal dari pemerintah atau negara. Ini badan usaha milik negara. Sedang yang kedua ada BUMS, yang mana modal perusahaan itu dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional maupun dari pihak asing. Nah, yang selanjutnya adalah badan usaha milik daerah atau BUMD, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada badan usaha campuran, yang mana merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta. Ya, selanjutnya macam-macam badan usaha berdasarkan wilayah negaranya dibagi menjadi 2, yakni penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Jadi penanaman modal dalam negeri di mana kepemilikan modal perusahaan berada di tangan masyarakat negara sendiri. Selanjutnya penanaman modal asing adalah perusahaan milik asing yang beroperasi di wilayah Indonesia ataupun dalam negeri. Karena globalisasi ekonomi menyebabkan banyak usaha yang didirikan di luar negeri ataupun usaha di luar negeri yang didirikan di dalam negeri. Kemudian kita akan bahas badan usaha apa saja sih yang ada di Indonesia ini. Nah, yang pertama itu ada koperasi. Jadi, koperasi merupakan suatu badan usaha yang didasari oleh asas-asas kekeluargaan, yang mana organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk kepentingan bersama. Jadi, koperasi merupakan sebuah badan usaha ataupun organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa pengertian koperasi adalah sebuah badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Jadi fungsi koperasi sendiri diantaranya membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota dan juga masyarakat secara umum, sehingga kesejahteraan sosial bisa terwujud. Nah, koperasi mempunyai peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan juga masyarakat.
Kemudian badan usaha yang ada di Indonesia yang kedua itu adalah badan usaha milik negara, yang dimana badan usaha milik negara ini dapat berupa perusahaan jawatan, perusahaan perseorangan, dan perusahaan umum. Nah, yang pertama kita akan membahas perusahaan jawatan yang merupakan BUMN yang budgetnya termasuk ke dalam APBN ataupun anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi, Perjan memiliki tujuan membuat sejahtera masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Hal ini tersebut dilakukan tanpa mengabaikan poin-poin esensi, efektivitas ekonomi, serta pelayanan yang baik. Dan walaupun saat ini sebenarnya BUMN tidak memiliki perusahaan jawatan lagi. Nah, namun tidak ada badan usaha yang dapat digolongkan sebagai Perjan lagi karena badan-badan usaha yang sebelumnya sudah dialihkan menjadi badan hukum ataupun badan usaha. Salah satu contoh Perjan yang telah berganti bentuk itu adalah Perjan Kereta Api yang menjadi Persero Kereta Api, kemudian Perjan Pegadaian yang sempat menjadi Perum namun kini beralih menjadi bentuk Persero. Nah, salah satu bentuk BUMN selain Perjan tadi ada Persero atau perusahaan perseroan. Nah, perusahaan perseroan adalah sebuah perusahaan milik negara yang memiliki bentuk perseroan terbatas. Jadi perseroan tersebut bertujuan untuk mengejar keuntungan dengan memiliki saham yang seluruhnya atau sebagian dengan minimum 51% kepemilikan atas nama negara Republik Indonesia. Jadi, pendirian persero tersebut bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai jual lebih, tetapi tetap memiliki kualitas yang baik. Nah, umumnya persero ini bergerak di bidang produksi dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Contohnya itu PT Telkom, PT Bank Mandiri, dan PT Pos Indonesia. Nah, selanjutnya ada bentuk BUMN yang ketiga yaitu Perum atau perusahaan umum yang merupakan perusahaan yang kepemilikan sepenuhnya modalnya itu dimiliki oleh negara. Jadi, Perum memiliki tujuan untuk kemanfaatan dalam hal yang umum, baik dalam bentuk jasa maupun barang. Kegiatan perusahaan umum juga harus memperhatikan kualitas serta keuntungan dengan asas pengelolaan perusahaan. Jadi, contohnya itu ada Perum Pegadaian, Perum Pelayaran, dan lain-lain. Nah, selain ada koperasi dan BUMN, badan usaha yang ada di Indonesia juga ada yang namanya badan usaha milik swasta atau lebih dikenal disebut sebagai BUMS. Jadi seperti namanya, BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak-pihak swasta. Jadi BUMS ini didirikan dengan bertujuan untuk mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. Jadi BUMS memiliki dua jenis, yaitu antara lain adalah badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri, sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia. Nah, ada beberapa bentuk dari badan usaha swasta ini. Yang pertama itu ada CV atau Commanditaire Financière, kemudian ada perusahaan perseorangan ataupun PO, kemudian ada firma, ada perseroan terbatas atau PT, dan ada joint venture. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai CV. CV atau Commanditaire Financière itu merupakan bentuk kemitraan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih dengan beberapa anggota yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas, yang kemudian dibagi menjadi dua jenis, yakni sekutu aktif atau komplementer dan sekutu pasif atau komanditer. Nah, selanjutnya ada perusahaan perorangan atau PO. PO merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya PO memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlahnya juga terbatas, tenaganya juga sedikit, alat produksi dan teknologinya juga cukup sederhana. Jadi perusahaan perseroan ini adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh individu. Nah, sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ini ditanggung oleh individu tersebut. Selanjutnya bentuk BUMS yang lain adalah firma. Jadi firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan bertujuan untuk berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa firma memiliki minimal ada dua orang atau dua anggota. Jadi anggota tersebut yang akan bertanggung jawab terhadap perusahaan dan menyerahkan modal sesuai yang tertera pada akta pendirian firma. Nah, selanjutnya ada perseroan terbatas ataupun PT. Jadi, PT merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Jadi, seseorang dapat mendirikan sebuah
sebagai pemilik PT apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkan. Nah, jadi dalam menjalankan sebuah PT atau perseroan terbatas, pemilik modal saham bisa menjual kepada pihak lain. Hal ini menjelaskan bahwa akan sangat mungkin terjadi kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan ataupun mendirikannya kembali. Nah, bentuk dari BUMS yang terakhir adalah joint venture, yang mana joint venture adalah kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara, kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Jadi, joint venture harus memiliki badan hukum PT, perseroan terbatas dalam bidang industri. Jadi, joint venture ini dipimpin oleh dewan direktur yang dipimpin oleh pemegang saham. Lalu bagaimana sih cara mendirikan badan usaha? Nah, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mendirikan suatu badan usaha. Yang pertama itu adalah untuk membuat akta pendirian usaha, kemudian yang kedua mengurus surat keterangan domisili usaha atau SKDU, kemudian mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan yang terakhir adalah mengurus nomor izin usaha atau NIB. Jadi, untuk mendirikan sebuah usaha, maka kita harus memenuhi syarat-syarat ataupun cara-cara untuk mendirikan sebuah badan usaha. Baik, cukup sekian penyampaian materi mengenai badan usaha dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian video. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.